Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan Yak Service Airlines dengan nomor penerbangan 9633. Tragedi ini tentu masih terus diingat oleh Rusia karena pemain-pemain hoki muda dan juga sehat serta bertalenta ikut menjadi korban dalam tragedi ini. Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam tragedi 9633 adalah sebuah pesawat Yakovlev Yak-42D diproduksi pertama di tahun 1993. Pesawat tersebut terdaftar dengan registrasi RA42434. Seperti yang kita tahu, Yak-42 adalah pesawat untuk penerbangan jarak menengah dengan 3 mesin. Ada 4 kru kokpit yang terlibat dalam tragedi penerbangan 9633. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Andrei Solomentsev yang memiliki 4.692 total jam terbang. Ia memiliki pengalaman dengan menggunakan Yak-42 sebanyak 1.525 jam terbang. First officer-nya bernama Igor Zivelov. Ia memiliki 12.879 total jam terbang dengan hanya 613 total jam terbang diantaranya dengan menggunakan Yak-42. Meskipun begitu, ia berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia penerbangan. Selain first officer dan captain, ada seorang flight engineer bernama Vladimir Matyushin dan ada seorang mekanik penerbangan bernama Alexander Zisov. Mekanik penerbangan ini ikut di dalam penerbangan 9633, namun ia berada di kabin penumpang atau duduk sebagai penumpang. Penerbangan 9633 adalah penerbangan charteran yang akan membawa tim hoki lokomotif Yaroslav. Tim hoki lokomotif ini adalah tim hoki yang paling dicintai oleh seluruh Rusia dan ketika itu lokomotif sedang berada dalam performa terbaiknya. Para pemain terkenal ikut di dalam penerbangan 9633. Lantas seperti apa sebenarnya yang terjadi pada penerbangan 9633? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 7 September 2011, pesawat Yak-42 dioperasikan oleh maskapai Yak Service Airlines dengan nomor penerbangan 9633. Pesawat itu sedang dalam penerbangannya menuju ke Bandara Tunoshna, Rusia. Pesawatnya terbang dengan normal, kemudian pesawat mulai mendekati bandara dan disebut-sebut penerbangan itu akan membawa pemain, staf, dan juga pelatih dari tim hoki lokomotif. Walaupun pendaratannya mengalami hard landing, tapi pesawat itu akhirnya berhenti dengan aman di bandara. Setelah pesawat itu tiba, pilot dan kru bersiap untuk penerbangan berikutnya. Saat itulah para penumpang yang merupakan tim pemain, pelatih, dan staf dari lokomotif mulai naik ke dalam pesawat. Total ada 45 orang di dalam pesawat Yak-42 itu. Kapten akan bertugas sebagai pilot penerbang. Persiapan terus dilakukan. Salah satu bentuk persiapan dari kedua pilot adalah meminta izin kepada ATC untuk mulai menyalakan mesin pesawat. Sesuai dengan rencana penerbangan, pesawat Yak-42 itu akan terbang selama 2 jam dari Yaroslav menuju ke Belarus. Sebelum pukul 4 sore waktu setempat, pesawat mulai meluncur di runway. Flight engineer mengawasi instrumen dan akan memberikan isyarat kepada kapten apabila pesawatnya sudah memiliki kecepatan untuk lepas landas. Beberapa detik setelah pesawat itu meluncur, kemudian flight engineer menyebutkan rotate. Maka kemudian kapten menarik kolom kontrol untuk membuat hidung pesawat itu naik karena pesawat sebentar lagi akan mengudara. Tapi setelah kolom kontrol itu ditarik, tidak ada yang terjadi, pesawat masih tetap meluncur di runway. Ketiga kru masih tetap berusaha untuk membuat pesawatnya lepas landas. Kapten lantas meminta flight engineer untuk menambah power dari pesawat. Meskipun powernya sudah ditambah, tapi tetap tidak ada yang terjadi. Pesawat itu justru masih meluncur di runway. Menurut kesaksian salah seorang penumpang, dalam kondisi itu beberapa penumpang lainnya mulai menyadari ada yang salah dengan penerbangan mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Landasan pacu di bandara itu memiliki panjang 3.000 meter. Maka pada 2.600 meter pesawat itu harus segera lepas landas karena jika tidak pesawat mungkin akan keluar dari runway dan entah apa yang akan terjadi dengan pesawat itu. Sekali lagi ketiga kru berusaha untuk mengangkat hidung pesawat. Mereka kemudian mengatur kontrol pesawat. Namun upaya mati-matian dari ketiga kru kokpit ini tidak membuahkan hasil. Untuk beberapa detik selanjutnya pesawat itu telah keluar dari ujung runway. Ketiga kru kokpit masih terus berusaha dan usaha mereka
mereka ini akhirnya berhasil membuat hidung pesawat mulai terangkat, pesawat mulai mengudara. Tapi ternyata penerbangan 9633 belum keluar dari masalah. Ketika pesawat itu mulai terangkat, tapi nyatanya pesawat ini tidak bisa mendaki, dimana di detik-detik berikutnya setelah pesawat itu terangkat, secara tiba-tiba posisi pesawat tidak stabil, pesawatnya miring ke kiri dan terus miring ke kiri, sehingga kemudian sayap sebelah kiri pesawat itu mulai menghantam daratan. Sayap kiri pesawat patah, disusul dengan terjadinya kebakaran di sayap sebelah kiri. Burung besi berwarna biru muda itu jatuh menghantam sungai dengan jarak sekitar 2 km dari bandara. Upaya penyelamatan segera dilakukan karena terlihat asap hitam dan juga api yang terus berkobar di sekitar lokasi kecelakaan. Ketika tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka melihat ada 2 orang yang selamat. Mereka adalah seorang mekanik penerbangan dan juga salah seorang anggota tim dari lokomotif. Ada 2 orang yang selamat, namun tim evakuasi terus melakukan upaya pencarian dan juga penyelamatan, tapi faktanya mereka harus menelan kepahitan di mana 43 orang penumpang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 2 orang yang selamat ini langsung dilarikan ke rumah sakit karena mereka dalam kondisi koma. Namun ternyata 2 hari setelah peristiwa jatuhnya penerbangan Yak 9633, Alexander Glimov yang merupakan salah seorang pemain hoki dari tim lokomotif akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga total 44 orang meninggal, 1 orang selamat. Tim investigasi segera diterjunkan untuk mengungkap penyebab dari tragedi yang dialami penerbangan Yak 9633. Tragedi ini merupakan tragedi terbesar dalam dunia olahraga ketika itu, sehingga tim investigasi dari Rusia ini mendapat tekanan yang sangat berat di mana negara meminta jawaban atas penyebab dari jatuhnya penerbangan itu. Sehari setelah tragedi penerbangan 9633, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengunjungi lokasi kecelakaan. Ternyata saat itu penerbangan Rusia sedang menjadi sorotan dunia karena hanya 3 bulan sebelum kecelakaan penerbangan 9633, Rush Air juga mengalami kecelakaan dan lebih tepatnya adalah kecelakaan fatal, sehingga kepercayaan publik pada dunia penerbangan Rusia ini merosot dengan sangat tajam. Hasil mengenai pemeriksaan konfigurasi pesawat tidak mengungkap kesalahan ataupun keanehan pada sistem pesawat. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagi tim investigasi, kenapa para pilot tidak menghentikan upaya lepas landasnya setelah mengetahui ada masalah pada proses lepas landasnya. Bobot pesawat diperiksa namun bukan menjadi sumber masalah. Kemudian juga sistem pada pesawat bukan menjadi masalah, apalagi mesin pesawat saat itu diketahui bekerja dengan normal dan sampai pada kecepatan untuk lepas landas. Menurut investigator tidak ada alasan penerbangan 9633 gagal take off. Di tengah jalan buntu yang dihadapi oleh investigator, mereka tiba-tiba saja menemukan data dari FDR yang menunjukkan hal yang aneh, di mana secara tiba-tiba ketika pesawat itu berakselerasi di runway, pesawat justru tidak memiliki tenaga mesin seperti yang seharusnya. Kecurigaan investigator jatuh pada sistem pengereman pesawat, tapi untuk memastikannya mereka pasti harus melakukan sebuah uji coba. Nah, ketika uji coba dilakukan, ada 2 uji coba. Yang pertama adalah ketika sistem rem tidak diaktifkan, dan yang kedua adalah ketika sistem rem diaktifkan, atau mereka seperti mereka ulang penerbangan 9633. Hasilnya, pada sistem pengereman yang diaktifkan selama penerbangan atau seperti penerbangan 9633, pesawat itu membutuhkan daya dorong mesin 2 kali lipat dari yang seharusnya. Tim investigasi curiga ada kerusakan atau malfunction pada sistem pengereman pesawat yang tiba-tiba saja aktif pada saat pesawat sedang lepas landas. Tapi dari hasil penyelidikan, hal itu tidak terbukti. Sistem pengereman bekerja dengan normal. Maka setelah melakukan penyelidikan pada bagian rem dari penerbangan 9633, investigator cukup yakin bahwa aktifnya sistem pengereman di pesawat itu dikarenakan ada salah seorang pilot yang tidak sengaja mengaktifkan sistem rem. Sistem rem ini bukan hanya akan menahan pesawat untuk lepas landas, tapi juga akan membuat hidung pesawat turun. Segala upaya apapun yang dilakukan pilot tetap akan membuat hidung pesawat itu sulit naik. Kalaupun naik, maka pesawat akan mengalami stall. Tim investigasi berusaha untuk mengesampingkan dulu mengenai masalah sistem rem pada penerbangan 42 sambil mereka menggali
data-data lain. Kemudian tim investigasi beralih pada rekaman CVR. Di sana mereka mulai mendengar adanya percakapan yang aneh antara ketiga kru kokpit, di mana mereka mendengar kecepatan lepas landas yang berbeda-beda. Kapten menyebutkan 191 km per jam, tapi kemudian flight engineer menyebutkan 241 km per jam. Ada ketidakcocokan di antara kru kokpit mengenai berapa kecepatan lepas landas yang dibutuhkan sebelum akhirnya pesawat itu mengudara. Menurut investigator, seharusnya masalah seperti ini dibahas sebelum pesawat itu meluncur di runway. Sehingga pada saat proses lepas landas penerbangan 9633, ketiga kru ini tidak tahu secara pasti berapa kecepatan lepas landas yang dibutuhkan pesawat itu. Tim investigasi curiga mungkinkah karena ada perbedaan pendapat mengenai kecepatan pesawat. Hal inilah yang kemudian membuat ketiga pilot tidak menghentikan upaya lepas landasnya. Padahal menurut perhitungan dari investigator, 5 detik setelah pesawat itu meluncur, seharusnya para pilot bisa menghentikan laju dari penerbangannya. Investigator kemudian berasumsi kenapa ketiga kru kokpit ini tidak membatalkan upaya lepas landas. Diduga karena mereka membawa orang-orang penting, yaitu tim hoki dari lokomotif. Mereka harus pergi dan tiba di tujuannya sesuai dengan jadwal karena tim lokomotif ini akan segera bertanding di pertandingan selanjutnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan FDR, tim investigasi menemukan data yang aneh. Ketika pesawat itu meluncur, secara tiba-tiba power pada mesin turun, tapi hanya dalam hitungan detik powernya kembali naik. Nah, tim investigasi mencocokkan data FDR dan data CVR. Dengan waktu yang sama, akhirnya tim investigasi menemukan sebuah fakta di mana ada upaya untuk menghentikan pesawat. Hal itu dilakukan oleh kapten. Tim investigasi mengungkap, ketika pesawat itu meluncur, kemudian kapten menyadari bahwa pesawatnya tidak bisa lepas landas. Awalnya ia mendorong kolom kontrol untuk menggagalkan upaya lepas landas tanpa ucapan apapun. Flight engineer melihat apa yang dilakukan oleh kapten, berusaha untuk mematikan mesin. Tapi hanya dalam hitungan detik, sepertinya kapten langsung melihat apa yang dilakukan oleh first officer. Ia bukan menurunkan kolom kontrol, tetapi menarik kolom kontrol seolah-olah masih berupaya untuk lepas landas. Melihat apa yang dilakukan oleh first officer, maka kemudian kapten berteriak kepada flight engineer dan meminta full power. Ada kebingungan di antara ketiga kru kokpit ini. Sebenarnya kapten adalah pemimpin penerbangan, tapi ternyata secara birokrasi first officer jabatannya lebih tinggi daripada kapten. Sehingga kemudian saat itu kapten menjadi bingung apakah ia harus membatalkan upaya take off atau mengikuti first officer dengan cara melanjutkan upaya take off-nya. Tim investigasi menganggap CRM di dalam penerbangan ini benar-benar buruk, di mana kapten tidak membagi tugas, kemudian terjadi kebingungan siapa yang memimpin dan siapa yang harus mengikuti peraturan ataupun tindakan di dalam penerbangan itu. Untuk mengungkap apa yang terjadi dengan para pilot di ruang kokpit ini, tim investigasi menyelidiki latar belakang dari kedua pilot. Kemudian mereka menemukan bahwa kedua pilot ini adalah pilot yang terlatih dan juga berpengalaman. Mereka bukan hanya berpengalaman pada pesawat Yak 42, tapi juga berpengalaman pada pesawat Yak 40. Tapi ternyata ada peraturan di Rusia di mana ketika seorang pilot sedang memegang pesawat Yak 42, ia tidak boleh tiba-tiba menerbangkan Yak 40. Dari penemuan inilah tim investigasi kemudian melakukan penyelidikan lebih jauh. Menurut tim investigasi, ini ada kaitannya dengan masalah rem yang tiba-tiba aktif di dalam penerbangan. Saat melakukan penyelidikan rem pada pesawat Yak 42, tim investigasi menemukan adanya perbedaan pedal rem pada Yak 42 dan Yak 40. Pada Yak 40, kaki pilot ini memang akan ditempatkan di pedal rem. Sementara pada Yak 42, kaki pilot hanya akan bersandar di pedal rem. Kemungkinan salah satu pilot tidak sengaja mengaktifkan rem di dalam penerbangan 9633 dengan cara menempatkan kakinya pada pedal rem Yak 42. Namun tim investigasi perlu tahu siapa sebenarnya pilot yang tanpa sengaja mengaktifkan rem pada penerbangan 9633. Tim investigasi menggali catatan lebih jauh lagi, kemudian jawaban datang dari catatan milik first officer. First officer Igor ini ternyata memiliki masalah pada syaraf dan seharusnya tidak disertifikasi untuk penerbangan. Jadi kemungkinan tanpa sengaja first officer ini menginjak pedal rem, tapi dia juga dalam kondisi tidak sadar karena masalah syaraf di kakinya. Setelah tragedi penerbangan yang dialami oleh Yak Service Airlines 9633, Badan Federal menangguhkan izin operasi maskapai karena beberapa hal, salah satunya adalah CRM yang buruk di dalam penerbangan. Kemudian juga ada ketidakpatuhan prosedur di ruang kokpit dan juga beberapa masalah lainnya sehingga Federal resmi menangguhkan izin operasi dari maskapai tersebut. Di satu sisi, setelah tragedi penerbangan 9633,
ya, wakil kepala maskapai Yak Service Airline ini didakwa melanggar peraturan keselamatan udara. Persidangan dari tragedi ini dilakukan sejak September 2014 sampai September 2015. Akhirnya wakil kepala dari maskapai ini dianggap atau dinyatakan bersalah pada tanggal 23 September 2015 dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun ia diampuni tanpa menjalani hukuman penuh. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai sejarah penerbangan Yak Service Airlines 9633. Kalau kalian mau menambahkan informasi mengenai video ini atau sejarah dari penerbangan ini, boleh banget di kolom komentar ya. Sebelum closing aku mau salamin Syafiq 5 tahun, tapi aku lupa ini Syafiq tuh dari kota mana. Terima kasih loh udah sering nonton video Tamara Delv ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video hari ini, udah subscribe, udah like, sama udah komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Setelah pesawat tiba, maka para pilot dan krunya mulai Kapten akan bertugas sebagai pilot penerbang. Hasil pemeriksaan mengenai konfigurasi pesawat tidak mengungkap adanya kesalahan atau keanehan pada sistem. Ketika proses dalam proses kemungkinan salah satu setelah kecelakaan yang dialami penerbangan 9633 tiba-tiba